Shalom Bapak Ibu, shalom. Tema bahasan saya kali ini judulnya adalah Kekudusan Pelayanan Mimbar. Nah, apa itu kekudusan pelayanan mimbar? Kekudusan pelayanan mimbar adalah konsep teologis yang merujuk kepada kesucian, kehormatan, dan tanggung jawab tinggi yang melekat pada pelayanan kepada Tuhan di atas mimbar, yaitu panggung atau tempat berkhotbah di gereja. Ini bukan sekedar soal tempat fisik, melainkan fungsi dan makna rohani dari mimbar sebagai tempat penyampaian kebenaran ilahi, Bapak Ibu. Apa itu makna kekudusan mimbar? Ada 4 makna kekudusan mimbar, Bapak Ibu ya. Yang pertama, mimbar adalah tempat menyampaikan firman Tuhan, itu pasti dan yang utama. Maka setiap yang berdiri di mimbar harus berbicara untuk pengkhotbah ini ya, sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Alkitab, bukan menurut opini pribadi, ambisi, atau manipulasi, Bapak Ibu. Yang kedua, mimbar mencerminkan otoritas Allah, bukan otoritas manusia. Pelayan-pelayan mimbar harus menjadi wakil Tuhan, bukan sekedar orator, motivator, atau penyanyi. Maka hidup mereka pun dituntut kekudusan dan integritas. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, mimbar adalah tempat membentuk jemaat. Ini. Dari tempat inilah, yaitu di mimbar inilah, jemaat dibangun, ditegur, dikuatkan, dan dituntun secara rohani. Karena itu, mimbar bukan panggung hiburan atau untuk pamer diri, tetapi untuk pelayanan jiwa, Bapak Ibu ya. Dan yang keempat terakhir, panggilan untuk berdiri di mimbar adalah panggilan yang kudus, Bapak Ibu. Maka tidak sembarang orang boleh melakukannya tanpa pengujian, peneguhan, dan persiapan rohani. Ini melibatkan pengajaran yang sehat, karakter yang saleh, dan pengurapan Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu. Tapi toh tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran mimbar. Pelanggaran terhadap kekudusan mimbar. Apa itu? Apa saja itu, Bapak Ibu? Berkhotbah tanpa dasar iman yang benar. Ini khusus untuk pengkhotbah ya, Bapak Ibu. Menyalahgunakan mimbar untuk kepentingan politik, bisnis, atau popularitas, termasuk di dalamnya menjadikan mimbar sebagai ajang pencarian bakat tentang siapa yang vokalnya terbaik. Ini terbaik sah-sah saja. Di dalam ranah mengatakan hakikat performance di hadapan Tuhan lebih dari di hadapan manusia, Bapak Ibu. Mimbar bukan tempat untuk menonjolkan kehebatan pribadi, itu aja. Memutar balikkan firman untuk menyesuaikan selera pendengar, termasuk menonjolkan diri supaya dikagumi jemaat. Mimbar tempat pelayan-pelayan Tuhan menyelaraskan diri dengan frekuensi Allah atau hadirat Allah, bukan tempat untuk menyelaraskan diri supaya dikagumi jemaat. Pelayan mimbar hidup di dalam dosa tersembunyi atau yang tidak bertobat. Ini ya, pelanggaran-pelanggaran kekudusan di atas mimbar. Ya, ini masih dijaga baik-baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kekudusan pelayanan mimbar adalah panggilan untuk menjaga kemurnian pengajaran, kesalehan hidup, dan kepekaan rohani di dalam setiap pelayanan firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di sana harus takut akan Tuhan, menyadari bahwa dia sedang menjadi gambar Allah bagi umatnya. Ini. Ya. Sekarang ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana selayaknya pelayanan mimbar ini di gereja-gereja? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pelayanan mimbar dipilih atau mengajukan diri secara pribadi? Yang ketiga, dan bagaimana prosedur pengangkatan mereka? Ini, mari kita kaji satu persatu ya. Ini sangat penting dan relevan, terutama di dalam konteks pelayanan di gereja-gereja ya, di mana pelayanan mimbar itu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan rohani jemaat dan integritas gereja. Ini. Bagaimana seharusnya pelayanan mimbar ini dilakukan?
Pelayanan mimbar harus dikelola dengan sangat hati-hati Bapak Ibu. Selektif dan rohani. Karena cakupan pengaruhnya sangat luas. Beberapa prinsip ideal yang harus diterapkan ini. Yang pertama, pelayanan tersebut harus didasarkan pada panggilan, bukan ambisi pribadi. Itu satu ya. Orang yang berdiri di mimbar harus memiliki panggilan dari Tuhan. Bukan hanya kemampuan retorika atau karisma saja modalnya Bapak Ibu. Panggilan ini biasanya terlihat dari buah pelayanan, kesetiaan, karakter, dan kerinduannya yang murni untuk melayani Tuhan dan jemaat ini. Yang kedua, melalui penilaian rohani yang ketat. Harus dikenal secara pribadi oleh para pemimpin rohani, baik itu gembala, majelis, atau badan penatua ini. Penilaian mencakup kehidupan pribadinya, pengetahuan rohaninya, kerendahan hatinya, mengenal doktrin dan kesaksian hidupnya. Ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga, menjaga kekudusan dan kesatuan tubuh Kristus. Mimbar bukan tempat untuk menampilkan kehebatan pribadi, sensasi profetik, atau ideologi tertentu. Harus ada kontrol kualitas agar tidak sembarang pengkhotbah masuk dan menyebabkan perpecahan atau penyesatan. Ini untuk para pengkhotbah. Pelayan mimbar yang mengalami pengalaman profetik di atas mimbar tetapi tidak mampu membawa jemaat berbaur di dalam pengalaman roh patut dipertanyakan motivasinya. Kalau ini bisa terjadi, biasanya ini adalah hallucination experience atau pengalaman halu, Bapak Ibu. Harus ada kontrol kualitas agar tidak sembarang pelayan Tuhan bolak-balik melakukan kesalahan yang sama. Melayani Tuhan menuntut kesempurnaan dan kekudusan. Karena kita melayani Allah yang kudus dan niat membawa jemaat kepada hakikat Allah yang kudus juga. Bukan untuk digunakan sebagai gurauan, candaan, atau bahan excuse berkali-kali Bapak Ibu ya. Apakah pelayanan mimbar itu dipilih atau mengajukan diri secara pribadi? Idealnya dipilih ya, bukan mengajukan diri. Ini idealnya Bapak Ibu ya. Pelayanan mimbar bukan seperti melamar pekerjaan atau ikut audisi penyanyi populer, bukan itu Bapak Ibu. Di dalam gereja yang sehat, pemimpin rohani yang peka akan melihat, meneguhkan siapa yang layak untuk berdiri di atas mimbar. Ingat, hanya pemimpin rohani, tidak sebarang orang Bapak Ibu. Orang yang mengajukan diri untuk naik mimbar biasanya perlu diuji secara kerendahan hati dan motivasinya Bapak Ibu ya. Namun jika seseorang merasa memiliki panggilan, ia bisa menyampaikan kerinduannya kepada pemimpin gereja, bukan langsung minta naik mimbar Bapak Ibu ya. Kemudian ia harus harus bersedia dibentuk ya, diuji dan ditahbiskan secara proses tentu saja. Bagaimana prosedur pengangkatan pelayan mimbar di gereja secara ideal dan umumnya? Ya, pertama harus melalui observasi dan pemuritan pribadi dulu. Dikenal secara dekat oleh pemimpin gereja, itu penting ya. Terlibat aktif di dalam pelayanan-pelayanan kecil lebih dulu. Misalnya sekolah minggu, kelompok-kelompok sel, penginjilan, dan lain sebagainya. Berikutnya, pelatihan dan pembinaan teologis. Ini penting. Mengikuti kelas doktrin, etika pelayanan, dan penafsiran Alkitab. Diberi mentoring oleh pelayan mimbar senior. Ini juga penting. Selanjutnya, pengujian karakter dan panggilan. Dinilai kesetiaannya, kerendahan hatinya, kemampuan kerohaniannya, kehidupan doanya, dan yang tak kalah penting, kehidupan moralnya. Ini penting. Dikonfirmasi melalui doa dan persetujuan dari badan rohani. Ini biasanya terjadi di gereja-gereja besar. Ini biasanya Ibu ya. Biasanya oleh majelis, penatua atau gembala
pembina ini biasanya ya. Tidak boleh ada jalan pintas. Karena relasi atau nepotisme atau popularitas, ingat, gereja adalah milik rumah dan milik Tuhan ya. Bukan milik pribadi ya. Diberi kesempatan pelayanan secara bertahap dan berjenjang. Bisa dimulai dari mimbar kecil seperti ibadah doa, ibadah kaum muda, atau ibadah komsel. Baru kemudian naik mimbar ke mimbar utama setelah dianggap layak tentu saja. Keenam, yang terakhir, diteguhkan atau ditahbiskan secara rohani ini. Didoakan, ditumpangi tangan oleh para pemimpin rohani sebagai tanda pengesahan rohani ini. Ingat catatan penting ini. Di beberapa gereja ada juga pelayan tamu atau aser ya. Ini pun harus melalui prosedur klarifikasi Bapak Ibu ya. Apakah motivasinya sehat, semangatnya penuh, rekam jejaknya baik dan tidak memiliki motivasi yang lain. Ini penting sekali. Kekudusan mimbar berarti mendekatkan ibadah gereja ke hadapan Allah dan melindungi reputasi gereja sebagai penyandang rumah Tuhan. Ini kesimpulannya. Pelayanan mimbar di gereja harus sangat selektif, berbasis pada panggilan, dan melalui proses pembentukan yang ketat. Mimbar bukan tempat untuk uji coba, Bapak Ibu. Pamer talenta apalagi, atau mengejar popularitas. Pelayan mimbar sejati dipilih karena kesetiaannya, cinta kasihnya kepada Tuhan dan sesama, menghargai dan menghormati Tuhan, bukan karena dia ingin mempromosikan dirinya, Bapak Ibu ya. Nah, itu semua ya Bapak Ibu ya, pengetahuan singkat tentang bagaimana kekudusan pelayanan mimbar itu ya. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.